Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ingger Telarasati dari Universitas Brawijaya. Saya di sini akan melaksanakan praktikum sederhana tentang sifat koligatif dalam mata pelajaran kimia, tentang tekanan osmosi pada larutan terhadap kentang. Di sini tujuan praktikum sederhana ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tekanan osmosi larutan terhadap perubahan pada kentang dan membuktikan bahwa tekanan osmosi dapat terjadi. Dalam praktikum ini yang diamati yaitu ukuran kentang, perbedaan warna kentang, tekstur kentang, volume larutan setelah terjadinya perendaman kentang di dalam larutan. Apa sih pengertian dari sifat koligatif itu? Sifat koligatif merupakan sifat yang dimiliki larutan yang dapat ditentukan oleh jumlah molekul atau ion yang terdapat di dalam larutan. Sifat koligatif ini memiliki dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit ini dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Dalam larutan elektrolit, memiliki sifat koligatif disebabkan zat terlarut dalam larutan elektrolit bertambah dan jumlahnya. Hal itu dikarenakan terurainya menjadi ion-ion sesuai dengan hal-hal yang dilakukan. Di sini sifat koligatif larutan non-elektrolit nilainya itu lebih rendah dibandingkan dengan sifat koligatif larutan elektrolit. Dalam praktikum ini kita akan menggunakan larutan murni dan larutan glukosa atau larutan gula. Larutan murni ini memiliki sifat titik baku, titik didih, dan tekanan uap. Dan zat non-elektrolit gula dapat mengubah sifat-sifat larutan atau sifat-sifat dari kentang. Di sini gula dapat merubah penurunan titik beku, titik didih, tekanan titik didih, dan penurunan tekanan uap dan menimbulkan tekanan osmosi. Di sini apa sih tekanan osmosi itu? Tekanan osmosi adalah tekanan yang ditimbulkan dari perpindahan ion atau molekul zat dari kerapatan rendah ke kerapatan yang tinggi melalui suatu membran. Di sini besar tekanan osmosis dapat dipengaruhi dari konsentrasi larutan. Semakin tinggi konsentrasi, maka semakin tinggi tekanan osmosis yang terjadi. Terdapat dua faktor lain yang sangat penting yang dapat mempengaruhi terjadinya osmosis, yaitu kadar air dan materi yang terlarut di dalam sel dan di luar sel. Dalam praktikum ini, kita selain menggunakan larutan air dan glukosa, kita menggunakan kentang. Kentang ini adalah salah satu jenis tanaman umbi yang mengalami peristiwa difusi dan osmosi. Maka dari itu, saya melakukan praktikum sederhana ini untuk membuktikan bahwa kentang dapat mengalami peristiwa difusi dan osmosi dengan larutan air murni dan glukosa atau gula yang telah dihomogenkan. Setelah pemahaman dari pengertian dari sifat koligatif tersebut dan tekanan osmosis, mari kita melakukan praktikum pembuktian tekanan osmosis ini. Proses yang dilakukan pertama yaitu menyiapkan alat. 1 buah piring, 1 buah sendok untuk mengaduk dan mengambil kentang, 1 buah spidol untuk menandai pada gelas, 1 buah penggaris untuk mengukur kentang, 1 buah pisau untuk mengupas dan memotong kentang. Selanjutnya yaitu menyiapkan bahan-bahan. Yang pertama menyiapkan 2 buah kentang, gelas yang berisi air sesuai batas pada garis gelas, dan yang terakhir yaitu gula untuk menguji larutan non-elektrolit berupa glukosanya. Proses selanjutnya yaitu pengupasan kentang dan pencucian kentang yang akan dilakukan. Setelah pencucian, maka akan dilakukan pemotongan kentang dengan ukuran panjang yang sama.
Setelah pemotongan sesuai sama dengan panjangnya, maka kita pastikan lagi kita ukur untuk mengukur kepastian panjang dari kentang. Nah, di sini kentang pertama yaitu memiliki panjang 5,5 cm. Dan sedangkan pada kentang yang kedua ini panjangnya sama yaitu 5,5 cm. Proses selanjutnya yaitu menyiapkan air yang sudah di dalam gelas. Nah, di sini airnya sesuai dengan batasan yang ada di gelas. Untuk memperjelasnya, kita memberi tanda dengan spidol untuk gelas pertama, dan gelas kedua ini kita beri tanda juga dengan spidol untuk memperjelas apakah entar volumenya berubah atau tidak. Nah, selanjutnya di sini gelas A ini yang memiliki tanda pada tutup digunakan untuk glukosa, sedangkan gelas kedua ini digunakan untuk larutan murni air. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan gula pada gelas pertama sebanyak 3 sendok makan. Setelah pemberian gula selesai, maka dilakukan pengadukan pada gelas yang berisikan gula agar larutan menjadi homogen. Larutan setelah homogen bisa dilihat perubahan warnanya dengan larutan murni berupa air. Selanjutnya yaitu dilakukan pemindahan pada kentang yang sudah diukur ke dalam masing-masing gelas. Setelah perendaman selesai dilakukan, maka kita harus mengamati apa perbedaan dari kentang maupun larutan pada saat sebelum dan sesudah proses perendaman. Yang pertama yaitu mengamati volume larutan pada larutan gula. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini airnya masih sama namun berkurang hanya sedikit saja dari batas yang kita kasih pada awal tersebut. Nah, sedangkan pada gelas yang kedua dengan larutan murni ini, air yang terdapat di dalamnya itu masih memiliki volume yang sama. Jadi tidak mengalami perubahan apapun dalam volume larutannya. Selanjutnya yaitu kita menyiapkan piring terlebih dahulu untuk mengeluarkan kentang dari kedua gelas tersebut. Nah, ini kita keluarkan dari kentang yang direndam di gula dan mengeluarkan kentang yang berada di dalam air murni. Nah, setelah pengambilan selesai, kita mengamati perbedaan warnanya terlebih dahulu. Nah, di sini warna dari direndam air sangat cerah dan masih sama seperti baru. Nah, sedangkan yang direndam oleh glukosa warnanya itu sedikit pucat dan sedikit tidak fresh begitu. Nah, dan terus kita melihat tekstur. Teksturnya ini untuk di glukosa ini sedikit lembek namun masih keras, namun berbeda dengan struktur yang direndam dari air biasa. Nah, dapat kita lihat ini warnanya sangat berbeda sekali, lebih cerah yang dilarutkan dalam air saja. Begitu. Selanjutnya yaitu pengukuran. Nah, di sini pengukuran untuk kentang yang dilarutkan dalam air. Nah, di sini dihasilkan bahwa pengukurannya itu masih sama yaitu 5,5 cm. Sedangkan di sini pada kentang yang dilarutkan dalam glukosa yaitu sebesar 5,3 cm. Nah, sebesar 5,3 cm, maaf. Nah, ini bisa fokus 5,3 cm. Nah, di sini terdapat perbedaan. Bisa kita lihat bahwa posisinya tadi yang lurus menjadi bengkok dan sedikit kenyal begitu. Beda dengan struktur yang dilarutkan dalam air. Hasil yang dapat dibahas pada praktikum ini yaitu terdapat perubahan baik kentang maupun larutan dalam
larutan gula, sedangkan dalam larutan air murni tidak terdapat perubahan sama sekali. Perubahan yang terjadi pada larutan gula tersebut yaitu berupa volume larutan. Volume larutan sebelum perendaman yaitu sesuai batas gelas, sedangkan setelah perendaman yaitu terdapat perubahan sedikit yaitu di bawah batas gelas sedikit. Sedangkan panjang kentang yaitu terjadi perubahan sebelum perendaman yaitu 5,5 cm dan setelah perendaman yaitu 5,3 cm. Tekstur kentang dalam perubahannya yaitu tekstur padat sebelum perendaman dan setelah perendaman yaitu sedikit lentur dan sedikit lembek. Nah, setelah itu ada warna kentang yang mana pada perendaman larutan gula ini sebelum direndam warna kentang cerah dan fresh, sedangkan setelah perendaman yaitu warna sedikit layu dan tidak cerah. Untuk larutan murni air sendiri tidak memiliki tekanan osmosis dikarenakan larutan murni tidak memiliki kandungan apapun di dalam larutan tersebut. Nah, larutan murni ini hanya memiliki efek titik beku, titik didih, dan tekanan uap saja, tidak memiliki atau menimbulkan tekanan osmosis. Sedangkan dalam larutan non-elektrolit, glukosa tersebut dapat mempengaruhi tekanan osmosis yang terjadi pada larutan dan pada kentang. Kentang memiliki kandungan air yang lebih banyak, lebih besar dibandingkan larutan gula. Maka dari itu, larutan gula cenderung masuk ke dalam kentang dan mengubah ciri-ciri fisik ataupun dan volume berkurang dalam perendamannya. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini yaitu bahwa tekanan osmosis sangat mempengaruhi terhadap perubahan kentang dengan larutan yang sesuai yaitu elektrolit maupun non-elektrolit. Dan tekanan osmosis bisa terjadi dan sesuai apa yang ada di teori. Praktikum telah dilakukan, maka dari itu saya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.